Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Popeye TV. Dari kecil kita muslim telah diajarkan dengan rukun iman. Salah satunya adalah percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Dari pertama diajarkan akan makhluk Allah yang bernama malaikat ini, kita telah mengetahui mereka ada 10 nama yang kita kenal sekaligus dengan tugas-tugasnya. Tersebutlah Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Rakib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Itulah nama-nama malaikat yang dari dahulu sudah melekat di benak kita. Bahkan tak jarang dari kita sudah mengajarkannya juga kepada anak-anak kita. Namun tahukah Sobat Popeye TV, ternyata nama-nama malaikat ini tidak semuanya pernah disebut Allah di dalam Al-Quran. Apa sajakah nama-nama malaikat yang disebut di dalam Al-Quran? Dan malaikat yang namanya tak tersebutkan di dalam Al-Quran, dari manakah dasar kita muslim mengetahui nama-nama malaikat tersebut? Silahkan simak video ini sampai habis. Jangan di skip agar kita semua makin paham dengan apa yang kita yakini. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Jibril adalah salah satu malaikat yang namanya muncul dan disebut di dalam Al-Quran. Beserta tugasnya yang menyampaikan wahyu juga tertera jelas di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Takwir ayat 23. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Selain itu Allah juga sebutkan nama Jibril di dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Di dalam ayat tersebut jelas-jelas nama Jibril tercantum atau disebut Allah di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah Mikail. Malaikat Mikail ini yang dari semenjak kecil kita tahu tugasnya adalah memberikan rezeki dan menurunkan hujan. Tak hanya untuk manusia namun untuk semua makhluk Allah. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama malaikat yang satu ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Namanya disandingkan dengan nama malaikat Jibril. Barang siapa memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan memusuhi dua malaikat yang didekatkan, yaitu Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir dari golongan kalian maupun dari golongan lain. Dan barang siapa yang Allah menjadi musuhnya, berarti ia mendapat kerugian yang nyata. Yang ketiga adalah malaikat Malik. Semua muslim tentunya berharap tak pernah berjumpa dengan malaikat yang satu ini. Dia adalah malaikat yang menjaga pintu-pintu neraka. Keganasan dan kengerian perawakannya telah sering kita dengar dari berbagai riwayat. Ya, nama malaikat Malik juga Allah sebut di dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zukhruf ayat ke-77 sampai dengan 78. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Begitulah nantinya penghuni-penghuni neraka jahanam saat meminta kepada malaikat Malik, malaikat yang kasar dan tak kenal kompromi. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tak pertemukan kita dengan malaikat yang satu ini. Yang keempat adalah malaikat maut. Jika kita mendengar kata malaikat maut, spontan kita langsung terfikir malaikat Israel. Sebenarnya nama Israel tidak pernah muncul di dalam Al-Quran. Di Al-Quran Allah hanya menyebut malakal maut. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Dalam beberapa riwayat, malaikat maut ini nanti mendatangi setiap manusia yang akan dicabut nyawanya dengan rupa yang sesuai dengan amalan manusia tersebut. Datang dengan indah dan lembut apabila manusia yang ia datangi penuh amal kebaikan. Datang dengan kasar dan menyeramkan ketika mendatangi manusia yang penuh dengan dosa. Nauzubillahi min zalik. Yang kelima adalah malaikat Harut dan Marut. Nama malaikat ini tentunya tidak lazim didengar oleh kebanyakan muslim, dan juga bukan merupakan malaikat yang 10 yang sudah melekat di benak seorang muslim. Harut Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama kedua malaikat ini disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 102. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat.
di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Yang keenam adalah malaikat Hamalatul Ars, salah satu malaikat yang tentunya banyak di antara kita dan anak-anak kita yang belum tahu, yaitu malaikat Hamalatul Arsi, malaikat yang Allah tugaskan untuk memikul dan menjaga arsy Allah. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan akan keberadaan malaikat ini. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 17 disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti jumlah malaikat Hamalatul Arsi ada 8 malaikat. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Rasulullah SAW bersabda, aku diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat Allah, yaitu malaikat pemikul arsy. Sesungguhnya antara cuping telinga dan pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwasanya malaikat ini diantaranya adalah malaikat Jibril dan Mikail. Yang ketujuh adalah malaikat Al-Hafazah. Sebenarnya Hafazah ini bukanlah nama malaikat, namun ini adalah malaikat yang menjaga manusia. Makna Hafazah sendiri adalah mengisyaratkan makna yang sama, yaitu manusia memiliki malaikat yang senantiasa mencatat apa yang baik dan buruk yang dilakukan. Allah telah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 10 sampai dengan 11. Sama saja engkau merahasiakan ucapanmu atau menyuarakannya, atau yang bersuara lirih di malam hari, dan berjalan atau menampakkan diri di siang hari. Ia memiliki malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, yang berada di depan maupun di belakang. Malaikat-malaikat itu menjaganya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafazah adalah di antara malaikat yang menjaga manusia. Selain menjaga manusia, ada juga malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Ini yang dikenal dengan malaikat Rakib dan Atid. Wallahu alam. Yang selanjutnya adalah malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat azab. Malaikat ini nantinya akan berada di neraka, mengazab manusia-manusia yang durhaka dan ingkar kepada Allah. Nama Zabaniyah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 17 sampai dengan 18. Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Surat Al-Alaq ayat 17 sampai dengan 18. Kembali kita berdoa kepada Allah di setiap sholat kita, agar Allah tidak pertemukan kita dengan malaikat yang satu ini. Itulah nama-nama malaikat yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Terkait dengan nama-nama malaikat yang lain, ada yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Misalkan Munkar dan Nakir. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikubur, ia akan didatangi 2 malaikat hitam dan biru. Salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1071. Sanad hadis ini adalah hasan. Sedangkan untuk malaikat Israfil, sang peniup sangkakala, juga disebutkan atau dikabarkan di dalam kitab Riyadus Sholihin nomor 409. Jika Sobat Popeye TV masih ada tambahan info terkait nama-nama malaikat yang tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, silakan komen di kolom komentar. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat.